Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di mata pelajaran kimia. Pelajaran kimia pada kali ini mengenai struktur atom atau bab 3 struktur atom. Sebelum dilanjut ke pokok bahasan, jadi di bab 3 ini, di struktur atom ini, yang akan dipelajari itu pertama adalah teori atom, yang kedua adalah lambang atom, yang ketiga adalah konfigurasi elektron, yang keempat SPU. SPU ini sistem periodik unsur. Kita yang pertama dulu mengenai teori atom. Teori atom itu ada 5. Nah, yang pertama adalah model atom Dalton. Yang kedua adalah model atom Thomson. Terus yang ketiga nih model atom Rutherford. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah model atom Niels Bohr. Dan yang kelima adalah model atom mekanika kuantum. Kita dari yang pertama dulu mengenai atom. Atom itu apa? Kalau di warung itu ada atom bulan, di kimia itu atom. Kenapa di warung itu dinamakan atom, mereknya bulan? Kita bisa jawab dari sini alasannya. Atom itu, kita yang bahas yang pertama, menurut Dalton itu nama orang, ya, sehingga disebut model atom Dalton karena yang mengungkapkannya adalah Dalton. Jadi kalau yang mengungkapkannya Bapak CC, nanti teorinya bukan teori Dalton tapi teori CC. Jadi kenapa disebut Dalton? Itu karena yang mengungkapkannya adalah Dalton. Menurut Dalton, atom itu adalah partikel kecil yang tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dipisahkan. Itu yang disebut dengan atom. Jadi atom itu adalah partikel kecil sekali yang tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dipisahkan. Saking kecil-kecilnya, maka untuk mengetahui mengenal atom itu harus lewat teori. Karena pengungkapannya ini lewat teori. Ya, itu jadi alasannya. Atau diungkapkan dengan model. Karena sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata, bahkan mikroskop pun tidak bisa melihat namanya atom itu saking kecil-kecilnya. Jadi Allah itu menciptakan bagian yang sangat kecil sekali. Sampai saat ini orang belum bisa melihat yang kecil tersebut. Dan Allah pun membuat yang sangat besar sekali. Bumi, alam beserta isinya. Itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau. Ataupun sama, kecil tidak bisa dijangkau. Meskipun mengalami perubahan kimia, arti perubahan reaksi kimia, atom itu tidak berubah. Ya, atom itu tidak bisa diciptakan, ditambah dimusnahkan. Semua atom dari suatu unsur mempunyai massa dan sifat yang sama. Jadi jika atomnya sama, maka sifat unsur, sifat massanya sama. Tetapi atom-atom dari suatu unsur yang berbeda, jadi unsurnya berbeda, maka atom-atomnya itu berbeda satu sama lain. Jadi atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, kalau kemarin belajar unsur, tahap terkecilnya adalah disebut atom. Dalam senyawa kimia, atom-atom dari unsur yang berlainan
melakukan ikatan. Nah, jadi senyawa itu adalah ikatan atom-atom dari unsur yang berlainan. Maka itu disebut senyawa. Kemarin sudah belajar ada senyawa. Senyawa di sini. Kalau sederhananya menurut Bapak, atom itu atau dibuat model itu seperti bola pejal kecil. Bola pejal kecil. Tapi kecil tidak bisa dilihat gitu kan. Atau dimisalkan kelereng, tapi kelerengnya sangat kecil sekali, tidak bisa dilihat. Kalau Sundanya disebut kaleci. Nah, itu yang disebut atom. Tapi jangan sebesar kelerengnya, ada kelereng mah besar, ini mah kecil sekali, tidak bisa dilihat. Itu yang dimakan atom. Makanya atom bulan itu yang di warung itu berhubung ukurannya kecil, serbuk, lalaletik. Yang membuat pertamanya pernah belajar kimia, ya udah karena berbentuknya kecil dinamakan atom, gitu ya. Itu jadi kenapa disebut atom? Itu karena ukurannya sangat kecil sekali, tidak bisa dilihat saking kecil-kecilnya. Yang kedua, menurut J.J. Thomson, sehingga disebut model atom Thomson. Menemukan atau teorinya dengan yang disebut model atom Thomson itu dianalogikan atau dimodelkan itu model roti kismis. Nah, jadi kalau tadi kaleci model atom Thomson disebut roti kismis. Ya, dimana atom itu terdiri dari muatan positif di dalamnya, kan, dan tersebar elektron bagaikan kismis di dalam roti. Karena muatan positif dan negatif bercampur menjadi satu. Jadi disebutnya dimodelkan model roti kismis. Kalau tadi atom bola pejal, bola pejal yang tadi itu terdiri dari muatan positif, kan, dan muatan negatif. Jadi sudah ada muatannya. Jadi tentunya model atom Thomson ini perkembangan dari teori atom Dalton. Selanjutnya berkembang lagi. Ya, berkembang lagi. Itu disebut model atom Rutherford. Jadi kaleci yang tadi kecil sekali itu, yang kalau menurut Thomson kaleci itu seperti roti kismis, ada positif, ada negatif. Nah, sekarang menurut Rutherford atau diungkapkan oleh Rutherford, itu atom itu terdiri dari ada inti atom yang bermuatan positif, ada elektron-elektron yang bermuatan negatif dan mengelilingi inti. Nah, itu. Jadi atom itu terdiri dari inti. Nah, kalau di Thomson positif dan negatifnya merata tersebar. Tapi kalau di Rutherford intinya itu bermuatan positifnya ada di dalam. Kusabab ada di dalam, maka disebut inti atom. Dan muatan negatifnya disebut elektron berada di mengelilingi inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton. Nah, di sini ada proton, ya. Proton. Nah, semua proton terkurung di dalam inti dan menyebabkan inti atom itu bermuatan positif. Jadi kenapa atom bermuatan positif? Karena ada yang disebut dengan proton. Ya, jadi kenapa positif? Karena terdiri dari proton. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Hampir semua massa atom terpusat pada inti atom yang sangat kecil. Jari-jari atom itu sekitar 10⁻⁻10 meter, sedangkan jari-jarinya sekitar 10⁻⁻15.
Model atom Rutherford ini kita misalkan saja mirip dengan kue onde. Jadi kue onde itu di dalamnya atau intinya itu terdiri dari kacang hijau, ya kacang hijau itu yang manisnya di dalam. Nah, di dalam atom bukan kacang hijau, tapi yang di dalamnya adalah proton. Proton itu adalah muatan positif. Sedangkan wijennya itu diibaratkan dengan elektron. Bisa kebayangkan kue onde. Jadi kue onde itu ada intinya, ada kulitnya. Ya, sama atom juga itu ada intinya proton dan elektronnya ada di luar. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Bahwa atom itu terdiri dari inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton, terdiri dari neutron. Nah, ini jadi ada neutron, ada proton. Itu di dalam inti atau disebut nukleus. Sedangkan di luarnya dikelilingi oleh elektron. Nah, ini pun sama, kan? Ada intinya, ada elektronnya. Teori yang selanjutnya adalah teori atom Niels Bohr. Ini karena dikumpulkan oleh Hendrik David Bohr, gitu kan? Nah, ini. Ya, oleh Bapak itu disebut atau dimodelkan dengan tata surya. Di dalam tata surya itu ada matahari sebagai inti, gitu kan? Matahari sebagai inti dan planet mengelilingi matahari itu kalau di atom itu mirip dengan elektron. Nah, tata surya itu kan sangat besar sekali, tidak dijangkau. Tadi sudah dikatakan Allah itu membuat yang kecil sekali, tidak bisa dijangkau. Nah, ternyata yang kecil itu sama dengan yang besar. Tata surya kita tidak bisa menjangkaunya. Ya, di mana elektron-elektron itu menurut teori Niels Bohr itu berada pada lintasan-lintasan atau kulit-kulit atau tingkat-tingkat energi. Nah, ini jadi intinya ini matahari dan ini planet-planetnya kan gitu ya. Planet Merkurius, Venus yang kedua, ketiga bumi, keempat dan selanjutnya. Kalau di dalam atom, lintasan pertama, planet yang pertama itu K, planet yang kedua adalah L, ketiga M, keempat N, selanjutnya O, setelah O P, setelah P Q, dan seterusnya. Jadi mirip tata surya. Itu teori atom. Sedangkan yang terakhir ini tentunya adalah penyempurnaan dari atom yang tadi. Ya, itu disebut model atom mekanika kuantum. Kenapa? Karena ini gabungan antara ilmuwan fisika dan ilmuwan kimia. Banyak penemunya yang menerangkannya. Sehingga tidak nama orang nih. Langsung saja disebut teori atom mekanika kuantum. Di dalam teori mekanika kuantum, bedanya apa? Elektron-elektron itu berada di dalam orbital. Ya, orbital itu berada di dalam subkulit dan kulit itu berada di dalam kulit. Jadi yang tadi, yang ini, kalau menurut Niels Bohr, elektron itu berada di dalam kulit. Nah, menurut mekanika kuantum, kulit ini terdiri dari subkulit, terdiri dari orbital. Jadi elektron itu bukan lagi di dalam kulit, tapi berada di dalam orbital. Itu berdasarkan teori mekanika kuantum. Atau disebut juga kamar elektron, kan subkulit itu, atau disebut juga rumah elektron. Dan yang keenam, nah, ini jadi ilmu itu luas. Ya, jadi suatu saat mungkin saja ada lagi penemuan baru sehingga timbul lagi model atom yang keenam. Mudah-mudahan mah Bapak gitu kan sehingga disebut model atom. Nah itu jadi kenapa cina belajar kimia? Salah satunya masih luas kita belajar. Kenapa harus belajar? Kita harus belajar karena ilmu itu sangat luas sekali ya. Jadi tetap semangat meskipun dalam keadaan seperti ini.
Itu sekedar penjelasan dari Bapak. Nanti dilanjut lagi untuk sesi yang kedua.